Katie dan John pergi berlibur bersama ke sebuah lokasi yang eksotis. Pada minggu pertama, mereka memesan tur ke padang pasir. Namun selama tur, pasangan ini tersesat. Mereka sangat haus, jadi mereka memutuskan untuk mencari air. Tak lama kemudian, pasangan ini menemukan sebuah oasis yang sangat besar. Tapi untuk mencapai air terjun utama di mana mereka bisa minum air, mereka harus menyeberangi sebuah jembatan. Ada 3 jembatan yang menuju ke tempat yang sama. Jembatan pertama berada tinggi di atas tanah dan tali yang menahannya tampak seolah-olah bisa putus kapan saja. Jembatan kedua memiliki buaya yang tampak lapar dan merayap di atasnya. Jembatan terakhir membentang di atas danau yang penuh dengan tanaman air beracun. Jembatan mana yang harus mereka pilih? Yang terakhir, jembatan ini berdiri tinggi di atas danau. Katie dan John tidak perlu menyentuh air dan tanaman saat menyeberanginya. Untungnya mereka membawa radio, jadi mereka mengirim sinyal SOS kepada pemandu mereka. Sang pemandu menyuruh mereka untuk tetap tenang. Dia berjanji kepada mereka bahwa tim penyelamat akan segera datang untuk menolong. Dalam beberapa jam, 3 tim penyelamat mencapai Katie dan John. Mereka curiga dan bertanya kepada anggota tim yang mengirim mereka. Tim pertama mengatakan bahwa mereka telah mendengar di radio ada sepasang suami istri yang tersesat di padang pasir dan datang untuk menolong mereka. Anggota tim kedua menjelaskan hotel tempat mereka menginap telah menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Tim terakhir mengatakan mereka telah menerima sinyal radio yang mengatakan pasangan itu dalam kesulitan dan mereka segera datang untuk menyelamatkan. Tim penyelamat mana yang harus dipercaya oleh pasangan itu? Tim terakhir, Katie dan John mengirim pesan kepada pemandu mereka segera setelah mereka tersesat. Ingat? Kembali ke kamar hotel, Katie dan John mendapati bahwa seseorang telah membobol brankas mereka. Pasangan ini menelpon polisi dan memberitahu inspektur bahwa beberapa ratus dolar dan sebuah jam tangan mahal telah dicuri dari brankas. Dalam waktu kurang dari 1 hari, inspektur telah memiliki 3 tersangka. Tersangka pertama adalah Bella, pemandu wisata mereka. Bella mengatakan dia sangat khawatir dengan hilangnya pasangan itu dan dia tidak meninggalkan kamarnya. Tersangka kedua adalah Claudio, manajer hotel. Dia mengatakan kepada inspektur, dia bahkan tidak tahu kalau pasangan itu telah hilang. Dia yakin pasangan itu telah tinggal di kamar mereka selama ini. Tersangka terakhir adalah Bob dari tim penyelamat. Dia mengatakan kepada inspektur bahwa itu bukan dia. Itu adalah pertama kalinya dia menginjakan kaki di hotel itu. Siapa yang berbohong? Claudio, lihat tuh pergelangan tangannya. Dia mengenakan jam tangan yang sangat mahal yang terlihat persis seperti jam tangan yang dicuri. Ditambah lagi, lihat sakunya deh. Dia nggak melakukan pekerjaan yang baik dalam menyembunyikan simpanan uang yang dicurinya. Setelah kejahatan itu terpecahkan, Katie dan John memutuskan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka mencoba membuka koper baru yang mereka beli selama perjalanan. Mereka mencoba beberapa kombinasi angka, tapi tidak berhasil menemukan kodenya. Untungnya Katie ingat dia telah menyimpan sebuah catatan di ponselnya. Inilah petunjuk yang ia tuliskan. 682, satu angka sudah tepat dan pada tempatnya. 614, satu angka benar tetapi di tempat yang salah. 206, 2 angka benar tetapi keduanya berada di tempat yang salah. 768, semua angka salah. 380, satu angka benar tetapi di tempat yang salah. Bisakah kamu mengetahui apa kode 3 digit untuk membuka koper mereka? (042). Akhir pekan berikutnya, teman-teman Katie mengundangnya untuk piknik di hutan. Tetapi ketika tiba di tempat yang telah disepakati, Katie tidak melihat seorang pun dari teman-temannya. Sebaliknya dia melihat sekelompok besar orang berdiri di tempat terbuka yang luas. Tampaknya dia telah mendatangi lokasi yang salah. Tapi sebelum dia pergi, dia menyadari bahwa 3 dari orang-orang itu bukanlah manusia. Bisakah kamu menemukannya?
Lihatlah cara gadis di sana berkedip. Ini nggak terlihat normal kan? Dan lihat tongkat nenek itu. Tongkat itu adalah bagian dari tubuhnya, bukan benda yang terpisah. Pria itu sedang mengisi daya ponselnya menggunakan kabel yang terhubung ke kakinya. Astaga! Pada suatu Sabtu malam yang hujan, Katie dan John memutuskan untuk tinggal di rumah, memesan pizza dan menonton saluran teka-teki di TV. Di layar ada dua orang wanita. Wanita pertama terjebak di dalam sangkar yang tergantung di atas lautan yang penuh dengan hiu. Wanita lainnya diikat dengan tali dan digantung di atas danau yang dipenuhi ikan piranha. Kedua tali itu hampir putus. Siapa yang memiliki peluang terbaik untuk selamat? Wanita nomor 2. Wanita pertama terjebak di dalam sangkar, jadi dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Jika dia jatuh ke dalam air, kemungkinan besar dia tidak akan selamat. Tapi wanita nomor 2 memiliki kedua tangan yang bebas, jadi dia bisa mencoba memanjat tali sebelum tali itu putus. Keesokan paginya, John pergi bekerja. Begitu tiba di kantor, dia melihat rekan kerjanya, Susan, sangat kesal. Dia mengatakan bahwa pada suatu saat dia pergi ke kamar mandi, tapi saat dia kembali, dia menemukan seseorang telah mencuri anting-anting mutiara yang dia simpan di dalam lacinya. John segera melakukan penyelidikan. Tersangka pertama adalah Gertrude, seorang pramuniaga. Dia mengatakan bahwa dia sedang rapat dengan CEO dan tidak berada di dekat anting-anting mutiara Susan yang terkenal itu. Tersangka kedua adalah Britt, seorang ahli IT. Dia mengatakan bahwa dia sedang memperbaiki perangkat lunak perusahaan sepanjang pagi. Yang terakhir, John menanyai Brian, sang CEO, yang menyatakan bahwa dia telah menghabiskan pagi hari di resital balet putrinya. Bisakah kamu mengetahui siapa yang berbohong? Gertrude. Keterangan Gertrude bertentangan dengan pernyataan CEO dan ditambah lagi, lihat anting-anting mutiara yang ada di laci mejanya. Anting-anting itu terlihat agak familiar, kan? John kembali ke mejanya dan mulai bekerja. Malam harinya, pemadaman listrik besar-besaran membuat semua lampu di gedung itu padam. John mendengar suara langkah kaki mendekatinya. Hal berikutnya yang dia tahu, dia merasa pusing. Dia pingsan dan bangun di sebuah ruangan kecil dengan pintu besi. Kemudian dia mencoba membuka pintu itu, tetapi terkunci. Dia memperhatikan bahwa di samping pintu ada sebuah alat kecil dengan tanda merah yang meminta kata sandi. Di bawah alat tersebut ada selembar kertas dengan petunjuk berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. John membaca catatan itu dengan keras beberapa kali sebelum akhirnya dia menemukan kata sandinya. Bisakah kamu menebak kata sandi apa yang diketik John? Dia mengetikkan 1 kali angka 2, 3 kali angka 4, 5 kali angka 6, dan 7 kali angka 8. Fiuh, itu gak terlalu jelas kan? Suatu sore, John sedang berjalan-jalan ketika dia menemukan seekor anjing. Anjing itu mengenakan kalung dengan namanya dan sebagian tali pengikatnya masih melekat pada kalung. Sepertinya anjing itu baru saja kabur. Jadi John membawanya dan mulai mencari pemiliknya. Dia masuk ke sebuah toko hewan peliharaan dan ada 3 orang yang berdiri di dekat konter. John melihat sekelilingnya dan langsung tahu siapa pemiliknya. Kok bisa? Lihatlah pria di tengah, tali pengikat yang sudah robek tergantung di sakunya. Dia pasti pemilik anjing itu. Pada suatu pagi yang indah, Katie dan temannya pergi mendaki. Suatu saat mereka melihat sungai yang harus mereka seberangi dan mereka berdua harus sampai ke seberang. Tapi perahu hanya bisa melakukan 1 kali perjalanan bolak-balik dan membawa salah satu dari mereka pada satu waktu. Namun, mereka berdua berhasil menyeberangi sungai. Gimana caranya? Gampang, mereka berdua melakukan pendakian di hari yang sama. Tapi mereka tidak bersama-sama. Jadi mereka tiba di sungai pada saat yang sama, tapi mereka berada di tepi yang berlawanan. Setelah Katie tiba di seberang sungai, temannya juga berhasil sampai di seberang sungai.